Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan penolong dan juga yang akan terus menuntun langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkah dan kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Engkau Tuhan yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Matius 11 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan yang namanya kecewa. Nah, kecewa itu apa sesungguhnya? Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kecewa itu diantaranya punya pengertian bahwa ya tidak tercapainya atau tidak bisa terpenuhinya apa yang menjadi harapannya, atau kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya, apa yang diinginkan tidak terjadi, ya begitulah kurang lebih pengertian kecewa. Nah, dikatakan berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa. Yang kecewa karena apa? Karena keadaan, karena situasi apapun, termasuk kalau dalam kisah ini, dalam Matius ini, juga nanti dimuat juga di kitab yang lain, itu tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini luar biasa sekali. Ya, Yesus saja sempat memuji ya akan kebaikan seorang Yohanes Pembaptis ini. Ya, tetapi ya pada waktu Yohanes Pembaptis ini ditangkap oleh Herodes, dari penjara dia mengirim utusan untuk disampaikan kepada Yesus. Ya, apakah benar Yesus ini Mesias yang akan datang itu, atau masih ada yang lain yang harus ditunggu? Ya, kurang lebih pertanyaannya gitu. Padahal Yohanes ini membaptiskan Tuhan Yesus. Dia ngerti apa yang terjadi di sana. Tetapi kenapa ada keraguan dalam hati Yohanes? Nah, hari ini dikarenakan apa? Keadaan yang menimpa dia di penjara. Kenapa Yesus yang adalah Mesias, penyelamat Israel, kurang lebih pengertian mereka, itu kok gak menyelamatkan dia? Seakan membiarkannya. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Apapun yang terjadi sesungguhnya Tuhan itu punya maksud dan rencana. Jadi jangan pernah kecewa karena keadaan yang terjadi tidak seperti harapanmu. Nah, Yohanes Pembaptis mengalami situasi yang tidak baik. Jadi penjara dan terancam akan hukuman mati. Tetapi Pak, apa yang terjadi? Dia kecewa. Itulah sampai Yesus berkata, berbahagia mereka yang tidak kecewa. Apalagi sampai menolak Tuhan. Tidak sedikit orang menjadi kecewa dan akhirnya menolak Tuhan. Dulu orang percaya, dulu melayani Tuhan, tapi kecewa karena keadaannya. Entah karena kecewa karena perekonomiannya. Kenapa aku gak diberkati seperti orang lain? Mungkin kecewa karena pasangan hidup. Kenapa aku udah ikut Tuhan, gak nemuin jodoh yang seiman juga? Kecewa karena pekerjaan. Bisa jadi, kenapa sih pekerjaanku gak sebaik orang lain? Nah, seringkali kecewa ini tidak menutup kemungkinan membandingkan diri dengan orang lain. Sehingga menjadi kecewa dan akhirnya ora Tuhan-Tuhanan.
Orang gereja-gerejunan, hati-hati jemaat dikasih Tuhan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya kepada Yesus karena kekecewaan. Padahal perkara yang besar yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia sudah Yesus kerjakan baginya. Yaitu apa? Keselamatan. Untuk mencapai keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Kecuali Yesus. Dan Yesus sudah melakukannya. Bukti cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, yang nilainya nggak bisa dinilai dengan harta apapun juga. Mosok hanya karena masalah-masalah dunia yang sepele saja. Orang jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya. Sungguh terlalu. Karena itu Yesus berkata, berbahagia orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apapun alasannya, apapun kondisinya. Saya mengajak kita semua jemaat dikasih Tuhan. Jangan gadaikan cintamu kepada Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kasih kita, cinta kita kepada Tuhan terkalahkan oleh keadaan. Aku doa kok gak dijawab sih. Apa Tuhan gak sayang lagi? Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Tuhan punya rencana. Kalau mau diizinkan mengalami situasi yang menurutmu gak baik, gak enak, mengecewakan. Ingatlah bahwa Dia tetap Tuhan yang baik. Ya, jadi kebaikan Tuhan itu melekat kepada dirinya, tidak bergantung kepada keadaan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Ya, jangan kecewa. Apapun keadaanmu, tetaplah percaya Dia baik. Kalau diizinkan perkara yang tidak baik terjadi, itu mungkin bagian proses bagi hidup kita. Dan sekali lagi tujuannya tetap baik. Selama engkau bisa senantiasa mengerti akan kehendak Tuhan, engkau tidak akan kecewa dengan apa yang terjadi. Ingat, Tuhan sudah membayar hidup kita dengan mahalnya, dengan darahnya. Jangan sampai kita kecewa karena perkara-perkara dunia yang sesaat ini. Ya, kalau engkau sedang berdoa dan belum mendapat jawaban, tetaplah berdoa. Kalau engkau menginginkan sesuatu dan belum terjadi, percayalah di balik semua itu Tuhan ingin memberi jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang engkau pinta, dari apa yang engkau doakan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, jaga hatimu, jangan mudah kecewa, apalagi sampai menolak Tuhan gara-gara dunia. Tetaplah percaya Dia mengasihi engkau dan Dia punya rancangan yang baik atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya di balik apapun yang Tuhan izinkan, sekalipun tidak baik keadaan kami, sekalipun mungkin banyak hal yang bisa mengecewakan kami, tetapi kami berdoa hari ini Tuhan, tolong kami Roh Kudus, teguhkan, kuatkan kami, supaya kami tidak kecewa terhadap Tuhan, dan kami tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah menolak Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena kami punya Tuhan yang baik. Baik juga rancangan Tuhan. Baik juga kehendak Tuhan yang akan terjadi atas hidup kami. Mohon bimbingan-Mu Tuhan. Supaya kami senantiasa ada di jalan Tuhan. Berdoa hari ini menyerahkan aktivitas kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.